Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di permulaan di bulan Muharram ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dalam rangka talibul ilm, belajar di tempat yang insya Allah diberkahi. Dan Alhamdulillah, atas izin Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya kami, bisa bersilaturahim di tempat yang insya Allah mulia ini, di DPP Al-Irsyad Jakarta Timur. Betul begitu ya? PC Al-Irsyad Jakarta Timur. Alhamdulillah, kemudian salat beserta salam selalu kita salawatkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita suri tauladan uswah sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga kita bisa membaca Al-Quran, mewiridkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini, ba'da salat Isya, kita akan sedikit membahas dari pembahasan yang sudah kami siapkan, yang akan kita bahas kali ini, dan PowerPoint-nya juga telah kami tampilkan di hadapan Bapak-bapak dan Ustadz-ustadz rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan pembahasan tentang adab-adab tilawah Al-Quran, yang mana ini diambil dari kitab Akhlaq Hamalatil Quran karya Imam Al-Ajuri. Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala ini adalah seorang ulama ahlu sunnah yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Beliau lahir di Baghdad, dan kemudian nanti di akhir masa hidupnya beliau menetap di Mekah Al-Mukarramah hingga nanti beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Yaitu yang benar 360 ya, bukan 320. Beliau ini adalah seorang alim ulama yang karyanya sangat banyak dan sangat populer. Beliau dikenal sebagai ahli hadis, ahli fikih, dan pendidik yang sangat kuat dan menekankan tentang pentingnya akidah yang benar serta pentingnya memiliki akhlak yang mulia. Karena kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ajuri, yang akhirnya banyak penuntut-penuntut ilmu yang nanti belajar langsung dengan Imam Al-Ajuri. Nah, kitab-kitab beliau yang terkenal nanti sangat banyak. Salah satunya adalah ini ya, Akhlaq Hamalatil Quran, yang membahas tentang akhlak-akhlak orang yang mengemban Al-Quran. Juga nanti beliau membahas tentang Kitabus Syariah, yang membahas tentang akidah. Kemudian beliau juga membahas tentang akhlakil ulama, bagaimana akhlaknya para ulama, dan kitab-kitab lainnya. Dan salah satu hal yang menonjol dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, perhatian beliau terhadap pembentukan akhlak
sebagai manusia di muka bumi sebelum memperbanyak ilmu yang dia miliki. Dan nanti dalam karya-karyanya, beliau tidak hanya mengumpulkan dalil-dalil, tetapi beliau juga menasihati para penuntut ilmu untuk menghiasi diri dengan yang namanya keikhlasan, kemudian disebut juga dengan ketawaduan, kesabaran, sehingga seorang muslim memiliki adab yang baik. Sehingga akhlak-akhlak dari adab yang baik itu mampu menghiasi dirinya. Dan pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari karya-karya beliau adalah ilmu harus melahirkan akhlak. Berapa banyak ilmu yang kita miliki, tapi problem utamanya ilmu itu tidak atau belum berhasil menghasilkan akhlak. Nah, di sini Imam Al-Ajuri menotis pembahasan penting bahwasanya pembelajaran harus menghasilkan yang disebut dengan nama akhlak. Yang mana semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin baik adab dan juga ketawaduannya atau kerendahan hatinya. Kemudian menghafal Al-Quran itu tidak cukup. Dengan seseorang bermodal dengan hafalan Al-Quran itu tidak cukup. Walaupun seseorang menghafal Al-Quran, dia juga harus menjaga perilaku dan tauladannya di hadapan masyarakat. Karena dia akan menjadi figur bagaimana orang-orang menghafal Al-Quran dan akan terlihat bagaimana karakternya. Kemudian beliau menulis banyak karya-karya lain, dan Imam Al-Ajuri ini kunyahnya adalah Abu Bakar, sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Al-Husain. Sedangkan kata Al-Ajuri sendiri ini dikenal dengan nisbah kepada Al-Ajuri. Ya, ini karena beliau berasal dan memiliki hubungan dengan Ajur. Ajur ini sebuah wilayah di sekitar Baghdad, yang berarti ini masuk di dalam wilayah Irak. Beliau lahir dan tumbuh di sana, yang masa itu Baghdad termasuk pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam, yang kemudian pada masa akhir hidupnya beliau berpindah ke Mekah, membaca, menulis kitab, dan mengajar hingga wafat di tahun 360 Hijriah. Dan di dalam kitab ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada kurang lebih 9 bab pembahasan. Jadi penulis menulis setelah muqaddimah ada 9 bab pembahasan, yang pembahasannya itu menyinggung tentang adab-adab akhlak penghafal Al-Quran. Akan tetapi dalam pembahasan pada malam hari ini, kami hanya mengambil di pembahasan bab ke-8, dan nanti insya Allah di kesempatan yang mendatang, kalau sempat kita akan menyempurnakan di pembahasan bab 8 ini. Jika tidak sempat, maka insya Allah di pertemuan mendatangnya lagi. Dan di bab ke-8 pembahasannya adalah adabul qurra inda tilawatihim Qur'an mimma la yambagi lahum jahluhu. Atau terjemahnya adalah adab-adab orang yang mau membaca Al-Quran ketika mereka mau tilawah, yang mana pembahasan-pembahasan yang akan dikutip di bab 8 oleh Imam Al-Ajuri ini, di dalam bab ke-8 dari 9 bab ini adalah pembahasan yang mana seseorang muslim nggak boleh alfa, nggak boleh nggak tahu tentang pembahasan ini. Berarti di bab 8 ini atau yang akan kita sampaikan, ini pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Ajuri, dan menurut Imam Al-Ajuri ini sangat penting. Maka ditulis mimma la yambagi lahum jahluhu. Berarti orang nggak boleh nggak paham, harus paham tentang pembahasan ini. Tapi kita akan mulai dari pembahasan pertama. Oke. Pembahasan pertama adalah bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, naf'anallahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah, Allahumma ighfirli wali walidina wali masyayikhina wali asatizatina wali tullabina wali jarina ajmain. Qala wa uhibbu liman arada qira'atal qur'ani fi laili aw niharin ayyatatahhar. Mengatakan, aku menyukai, wa uhibbu, ini kata Imam Al-Ajuri, aku menyukai bagi siapapun yang membaca Al-Quran baik di malam hari dan di siang hari.
Nah, berarti ini menunjukkan apa? Kebiasaan orang-orang terdahulu, dan ini mungkin agak luput dari kita, adalah mereka membiasakan membaca Al-Quran di waktu manapun, baik di malam harinya maupun di siang harinya. Ayyatatohar, hendaknya ia bersuci. Bersuci ini berarti apa? Bersuci dari hadas besar atau hadas kecil. Kalau hadas besar, berarti dia harus mandi terlebih dahulu. Kemudian jika hadas kecil, dia harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian apa dilanjutkan? Wa ayyastahak, dan hendaknya ia bersiwak. Bersiwak atau kalau zaman sekarang mungkin sikat gigi ya. Dan hendaknya dia sikat gigi. Dan ini juga senada di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau mengatakan, inna afwahakum turuk lil Quran fatibuha bisiwak. Sesungguhnya mulut kalian ini adalah jalan bagi keluarnya Al-Quran. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian ini dengan apa? Dengan siwak. Dan siwak ini adalah alat pembersih gigi yang berasal dari batang atau akar pohon. Jadi dia bisa dari batang pohon, dan mungkin yang kurang kita ketahui, dia juga bisa berasal dari akar pohon, yang terutama dari pohon namanya Salvadora persica, atau yang sering disebut dengan pohon arak. Itu siwak. Akan tetapi dulu ketika kami belajar di Timur Tengah, khususnya di negeri Afrika, kita itu sering melihat kawan-kawan kita dari negeri Afrika itu, mereka memang afdoliyahnya menggunakan kayu arok. Akan tetapi dalam beberapa kondisi itu agak sulit untuk mencari kayu arok, atau misalnya lagi safar, siwaknya habis gitu ya. Maka dulu teman-teman kami itu tidak harus selalu menggunakan kayu arok. Bahkan ketika kita bersama-sama menuju masjid, biasanya sekitar kita itu ada pohon-pohon. Tentu pohonnya itu daunnya atau dahannya lebih mendekat kepada kita. Kemudian teman-teman kami yang sudah terbiasa, kalau kami kurang terbiasa ya, karena notabene kita orang-orang Indonesia mungkin jarang menggunakan siwak. Lebih teman-teman Afrika itu lebih sering menggunakan siwak. Kemudian mereka memetiknya dari dahan-dahan itu. Kemudian setelah dipetik, kalau kita sebut di dalam kitab-kitab adalah bagaimana cara afdoliyah menggunakannya, yang mana nanti kulit terluarnya itu dikupas terlebih dahulu menggunakan gigi geraham, kemudian dikopek kulit luarnya, kemudian digunakan siwak. Jadi ini tidak harus menggunakan siwak ya. Jadi bisa menggunakan kayu apapun. Itu disebut dengan siwak. Siwak itu secara bahasa min saka yasuk. Ya, secara bahasa artinya menggosok. Saka yasuk itu menggosok. Aidal lakal asnan. Maksudnya apa? Memijat-mijat gigi. Memijat-mijat gigi. Dan secara istilah, siwak itu adalah istimalu udi au nahwihi. Siwak itu adalah menggunakan kayu ud atau kayu yang semisalnya. Jadi kayu apapun. Nggak selalu kayu ud. Kalau kayu ud atau kayu arok itu nggak ada, jadi kita bisa menggunakan kayu apapun. Jadi jangan membatasi diri. Siwak hanya menggunakan kayu arok. Fi tanzi fil asnan wal fam. Dalam rangka membersihkan gigi dan mulut. Nah, berarti ketika disebutkan definisi membersihkan gigi dan mulut, berarti siwak tidak hanya membersihkan gigi, akan tetapi bisa juga dibersihkan lidahnya, baik atas maupun bawah. Bisa juga dibersihkan gusi-gusinya. Nah, ini semua masuk ranah yang bisa dibersihkan menggunakan siwak itu tersendiri. Izalatal lirrawaih al-karihah. Tujuannya untuk menghilangi bau-bau yang karihah, yang tidak disukai. Wa talaban limardatillah. Dan kita ketika bersiwak, tujuannya jangan hanya membersihkan mulut, tapi ditutup dengan definisi mardatillah. Kita itu bersiwak dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau kita bersiwak tapi tujuannya hanya membersihkan gigi, kita tidak mendapatkan pahala dari sunnah bersiwak itu. Akan tetapi apabila kita bersiwak, kita bersamai dengan siwak tersebut dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, niscaya kita akan mendapatkan pahala double, disebabkan karena kita meniatkan menghidupkan sunnah. Nah, tentang siwak, ini adalah sunnah para nabi,
Ya, jadi bukan hanya sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tapi digunakan oleh para nabi sebelumnya. Dan siwak ini mengandung zat antibakteri alami. Sekadang kita kalau beli odol itu kita memperhatikan apakah di dalamnya ada zat-zat tertentu yang nanti bisa tertulis memutihkan gigi atau menguatkan gusi atau hal-hal lainnya yang kita baca, wah ini bagus nih. Dan biasanya kalau di iklan-iklan itu yang membuat kita tertarik akhirnya membeli siwak itu. Wah, karena tertulis manfaat-manfaatnya. Padahal penelitian modern ini menunjukkan bahwa siwak itu mengandung hal-hal yang telah dituliskan di dalam kerdus-kerdus bungkus odol itu. Jadi mulai zat antibakteri alami itu juga sudah ada di siwak. Kemudian fluorid alami yang nanti dia berfungsi mencegah karies di gigi atau berlubangnya gigi, itu juga sudah ada di dalam siwak. Kemudian silika yang mampu nanti membantu membersihkan noda-noda, itu juga sudah ada di siwak. Dan siwak mengandung zat yang nanti mampu menguatkan gusi-gusi di gigi kita. Artinya apa? Manfaat siwak itu bukan hanya spiritual, bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga terbukti secara medis. Dan banyak penelitian yang membahas tentang ini. Dan ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan siwak ini lebih dari sekedar sikat gigi. Siwak ini membersihkan gigi, menyegarkan nafas, menguatkan gigi, bahkan secara tidak langsung membantu pencernaan kita. Nah, waktu yang paling utama ketika siwak itu sangat banyak. Salah satu yang kita ketahui adalah sebelum sholat. Dari hadis yang disampaikan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, laula an asyuq ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak sebelum mereka memulai dengan apa? Salat. Berarti ini apa? Laula an asyuq. Berarti ini perintah, ya. Walaupun tidak dimaknai secara wajib, tapi sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah gitu ya. Kemudian ketika bangun tidur, ini juga datang hadisnya karena Nabi SAW idza qama minal lail yashu sufahu bisiwak. Nabi itu kalau bangun malam di tengah malam itu Pak, itu yang dicari bukan handphonenya, bukan melihat jamnya, akan tapi dia merongoh atau mengambil siwaknya, kemudian dia bersiwak dengan siwak itu. Kemudian saat karohatul fam, bau mulut yang keluar, kemudian saat membaca Al-Quran yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan bahkan saat Nabi ingin memasuki rumah. Qalat Aisyah mengatakan, bi Aisyai kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitah. Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa Nabi pertama kali mau masuk ke dalam rumahnya? Qalat bisiwak. Nabi itu sebelum masuk rumahnya untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya adalah Nabi apa? Bersiwak terlebih dahulu. Dan dalil-dalil siwak ini sangat banyak dan sangat mutawatir, dan siwak ini tentu mendatangkan ridha Allah. Di dalam riwayat Nasa'i dikatakan, Nabi mengatakan as-siwak mutahharatul lil fam mardatul lirabb. Siwak ini membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menutup akhir hidupnya juga dengan apa? Siwak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaq wa huwa fi siyakil maut. Nabi itu bersiwak padahal beliau sedang mendekati sakaratul mautnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya siwak ini keutamaan yang sangat luar biasa, tapi aneh bin ajaibnya kita belum terbiasa atau belum membiasakan diri bersiwak di dalam setiap keadaan kita. Maka akan sangat mudah, dan siwak sesuatu yang murah ya Pak. Harganya berapa? 2.000 paling ya. 2.000 satu 10.000 ya. Kalau yang kecil-kecil tuh kayak murah-murah itu. 2.000 dapat, 3.000 dapat itu. 30.000 soalnya bisa isi 10 itu kan. Saudi Apa? Di Saudi. Di Saudi ya? Enggak, di Shopee ada. Di Shopee ada. Shopee ada. Saya tadi mau bawa satu kardus, udah saya taruh di atas rak. Lupa gitu ya. Lupa qadarullah. Jadi ingin saya bagi-bagi niatnya. Ya, insya Allah lah. Biasanya saya kalau setelah selesai pengajian ada kuis Pak.
Saya tanya nanti hadiah siwak gitu kan. Lupa tadi qadarullah. Gitu. Baik. Kita kembali ke pembahasan gitu ya. Jadi wa ayyastaq. Jadi hendaknya kita apa? Bersiwak. Wa dzalika ta'dzimun lil Qur'an. Jadi ketika kita bersiwak itu tujuannya apa? Dalam rangka ta'dzim. Ta'dzim itu apa? Mengagungkan Al-Qur'an. Jadi kita membaca Al-Qur'an bersiwak itu bukan cuman nyari ridho Allah, ya itu penting. Bukan cuman ngidupin Nabi, bukan ngidupin sunnah Nabi, akan tetapi kita ingin mengagungkan apa? Al-Qur'an. Kita ingin mengagungkan Al-Quran sehingga kita mendapatkan ridha Allah. Kita kumpulkan semua niat-niat kebaikan tadi. Wadzalika ta'dzimul lil Qur'an, itu dalam rangka kita bersiwak untuk kita mengagungkan Al-Qur'an, li'annahu yatlu kalamar Rabb. Kenapa? Karena yang kita baca, yang akan kita baca itu adalah perkataan Allah Azza wa Jal. Adalah perkataan siapa? Allah Azza wa Jal. Bukan perkataannya manusia, bukan perkataan tokoh, bukan perkataan orang yang kita muliakan. Tapi ini perkataan adalah perkataannya Allah Azza wa Jalla langsung, li'annahu yatlu kalamar Rabb, karena dia sedang membaca kalamullah. Wadzalika, dan itu juga annal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat itu tadnu minhu inda tilawatihi lil Qur'an. Malaikat-malaikat itu akan mendekat kepada orang tersebut ketika orang tersebut sedang membaca Al-Qur'an. Wa yadnu minhul malak, malaikat pun akan mendekat kepadanya fa in kana mutawassikan wa du'afahu adafi. Sekiranya orang tadi bersiwak, niscaya malaikat tadi bukan hanya mendekat, akan tapi akan mendekatkan mulutnya dengan mulut orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Fakullama qara'a ayatan akhadal malaku bifih. Setiap lewat satu ayat, maka malaikat akan mengambilnya. Wa illam yakun tasawwaka taba'adal malaku minhu. Sekiranya dia tidak bersiwak, maka malaikat hadir. Akan tetapi malaikat tidak akan mendekati orang yang membaca Al-Quran tidak dalam kondisi bersiwak, gitu ya. Fala yang bagi lakum, maka tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi kalian, ya ahlal Quran, wahai orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, wahai orang-orang yang ingin mentadarusi Al-Quran, antubaidu minkumul malak. Maka sudah nggak selayaknya kalian nanti malah dijauhin malaikat. Padahal kita ingin baca Al-Quran dalam rangka mencari ridho Allah, kita dalam rangka mendapatkan rahmat Allah, kita ingin malaikat mendekatinya. Tapi jangan sampai antubaidu minkumul malak, malah malaikat menjauh dari kita. Apalagi kita membaca Al-Quran, mohon maaf, habis makan makanan yang bau, ya, habis makan dengan makanan yang bau. Dan salah satu akidah kita, iman kita kepada malaikat adalah malaikat itu akan terganggu sebagaimana manusia terganggu. Itu harus kita pahami bersama. Sebagaimana kita tahu bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, yang mana di dalam rumahnya itu fi surah, ada gambarnya, ada anjingnya. Berarti ini menunjukkan apa? Malaikat memiliki sifat yang sama dengan manusia, bisa terganggu, gitu ya. Begitu pula dia ingin mendekati kita semua aslinya yang baca Al-Quran, tapi mungkin kita lupa bersiwak terlebih dahulu, sehingga ketika malaikat itu yang harusnya mendekat, tapi bukan mendekat, malah menjauh. Dan ini dikatakan fala yang bagi lakum, sudah tidak sepatutnya, nggak seharusnya, nggak selayaknya. Jadi ini menunjukkan apa? Kita harus bersiwak terlebih dahulu, gitu ya. Ya, ini minimal ada siwak ya, nanti ditaruh di tas atau dibawa di jeb, di saku gitu. Atau mungkin ditaruh di motor, di kendaraan gitu. Lanjut. Qala fala yanbaghi lakum ya ahlal Qur'an an tubaidu minkumul malak. Maka sudah tidak selayaknya bagi penghafal Quran, bagi orang yang baca Al-Quran, bagi orang yang ingin ngaji Quran, an tubaidu minkumul malak, yang nanti malah malaikat menjauhi kalian. Fasta'milul adab, maka kedepankanlah, maka gunakanlah adab-adab itu, gitu ya. Jadi kita ini membaca Al-Quran harus menggunakan adab-adab,
Kita kalau mau ketemu tokoh yang kita rasa kita hormati saja, kita akan memakai pakaian yang terbagus, celana terbagus, kita akan sisiran mungkin, kita akan memotong bulu-bulu yang kita anggap mengganggu, kita akan mensikat gigi dengan sikat gigi yang serius gitu ya. Kita akan memakai parfum yang banyak dan sebagainya. Itu kita ingin bertemu dengan tokoh. Sekarang kita ingin membaca kalamur Rabb, maka dikatakan apa? Fasta'milul adab, maka gunakanlah adab gitu ya. Ini berarti teguran yang sangat keras yang disampaikan oleh Imam Al-Ajuri kepada kita semua kaum muslimin, agar ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, gunakanlah adab yang terbaik. Fasta'milul adab. Fama minkum min ahadin illa wa huwa yakrahu idza lam yatasawwaq ayyujalisa ikhwana. Fama minkum min ahad, maka tidak ada satu orang pun di antara kalian ketika dia itu nggak suka. Jadi kalau zaman dulu orang itu kalau mau bertemu, berkumpul, ada kumpul sama kawan-kawannya, kemudian dia belum bersiwak, itu dia malu, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin ini kurang kentara ya. Kalau zaman dulu kan mungkin makanannya lebih sehat-sehat ya. Jadi penciumannya itu lebih tajam gitu. Dan kalau ada orang mau majlis nih, mau majlis, dia mau duduk, dia harus bersiwak dulu. Kalau dia belum bersiwak tuh malu gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah biasa ya. Kalau zaman dulu kayak gitu, pokoknya aib deh. Dan dia sebelum duduk buat circle nongkrong sama kawan-kawannya, dia akan nyari ini dulu nih, siwak dulu nih. Biar dia merasa pede, percaya diri gitu ya. Nah, dikatakan fama minkum min ahadin illa wa yaqra idza lam yatasawwaq ayjalisa ikhwana. Tidak ada seorang pun kecuali ia tidak suka duduk bersama kawan-kawannya jika ia belum bersiwak. Baik. Ini pembahasan pertama, yaitu apa, Pak? Bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an. Baik, dilanjutkan. Di pembahasan selanjutnya, adab selanjutnya adalah membaca dalam keadaan apa, Pak? Suci. Taib, qala al-muallif rahimahullah taala wa uhibbu ayyukthirul qira'ata fil mushaf. Penulis mengatakan, aku menyukai apabila seseorang memperbanyak bacaan Al-Qur'an dari mushaf. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an dari mana, Pak? Dari mushaf. Berarti menunjukkan lebih baik membaca Al-Qur'an dari mushaf dibanding dengan apa? Hafalannya. Dibanding dengan hafalannya. Kenapa? Li fadli man qara'a fil mushaf. Karena kalau kita baca Al-Qur'an dari dalam mushaf langsung, itu ada keutamaannya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an langsung dari mushaf, itu ada keutamaannya. Qara'a fil mushaf. Akan tetapi Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya At-Tibyan, apabila seseorang membaca Al-Qur'an kemudian dia membuat ketika dia membaca Al-Qur'an dia lebih fokus dengan hafalannya, maka lebih utama membaca dengan apa? Hafalannya. Akan tetapi kalau ternyata biasa saja atau malah lebih justru membuat fokus membaca dengan Al-Qur'an, maka lebih utama membaca dengan Al-Qur'an. Kenapa membaca Al-Qur'an itu lebih utama? Karena dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan pertama, dia mendapatkan pahala dari mata yang melihat apa? Mushaf. Pahala yang kedua, dia mendapatkan pahala dari lisan yang membaca Al-Qur'an. Sedangkan kalau dia membaca Al-Qur'an hanya menggunakan atau hanya dari hafalannya, maka dia tidak mendapatkan pahala dari melihat Al-Qur'an dan hanya mendapatkan pahala dari membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Lanjut. Wala yambagi lahu, selanjutnya, wala yambagi lahu ayyahmila li mushaf illa wa huwa tahir. Nah, gitu ya. Dan dikatakan tidak selayaknya dan tidak boleh ayyahmilal mushaf, untuk dia memegang mushaf kecuali dia dalam kondisi apa, Pak? Suci. Dalilnya ada di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, la yamassul Qur'an illa tahirun. Janganlah kalian memegang Quran kecuali dalam kondisi suci. Dan ini menjadi pendapat resmi atau ofisial di 4 madhab, baik di dalam madhab kita Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kalau kita nggak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam kondisi apa, Pak?
suci gitu ya, suci. Itu. Akan tetapi nanti disebutkan Pak, jadi kita nggak boleh haram megang Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Akan tetapi misalnya dalam kondisi darurat Imam Nawawi itu membolehkan. Misalnya ada sesuatu yang nanti ketika kita ternyata mau megang Al-Quran, bersuci dulu. Nanti malah perbuatan itu malah menciderai Al-Quran. Misalnya ada kebakaran. Kita harus segera mengamankan Al-Quran. Tidak apa-apa tidak dalam kondisi bersuci. Atau misalnya rak Quran itu yang ada di situ, qadarullah bocor. Airnya netes dari atas itu tuh, deres. Nah, karena khawatir nanti semuanya basah, kotor, akhirnya nggak apa-apa kita pegang Al-Quran walaupun kita tidak dalam kondisi bersuci. Nah, itu adalah hal-hal yang diperbolehkan. Maka jangan pula membawa Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Lanjut. Fa'in ahabba ayyaqra'a fil mushaf ala ghairi taharatin fala ba'sa bihi. Namun, apabila ia hendak membaca dalam keadaan belum bersuci dan dalam arti kata belum berwudu, fala ba'sa bihi, maka nggak masalah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tidak dalam kondisi suci, fala ba'sa bihi, nggak apa-apa. Walakin la yamassuhu, akan tetapi tetap jangan sampai kita memegang Al-Quran. Boleh, misalnya bapak di kendaraan atau ustaz di kendaraan lagi perjalanan dari rumah ke DPC ya tadi. PC Al Irsyad sini naik kendaraan. Dan ini bagian dari sunnah. Sunnah Nabi itu apa? Ketika Nabi naik kendaraan, Nabi itu membaca Al-Quran, Nabi berzikir. Jadi jangan biarkan lisan kita itu kosong. Perjalanan apapun dipakailah. Buat sholawat, buat zikir, buat baca tasbih, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Pokoknya dipakai buat zikir apa saja. Itu bagian dari sunnah. Termasuk membaca Al-Quran fadl-fadl saja. Nah, nggak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai kita memegang Al-Quran. Fala ba'sa bihi. Walakin la yamassuhu. Akan tetapi jangan kita memegang Al-Quran. Walakin yasaffahul mushafa bisyai'. Kalau mau membolak-balikan Al-Quran, ternyata di hadapan kita Al-Quran, ternyata kita sudah batal, maka bisa membalikannya dengan sesuatu. Misalnya dengan kain kita, gitu ya. Atau ada kayu, ada tongkat, ada tutup ini, atau ada tisu ya, itu boleh-boleh saja. Kalau di sini katakan, walakin yasaffahul mushafa bisyai' wala yamassuhu illa tahiran. Ya, jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi bersuci. Dan ini sunnah yang sangat luput dari kita ya. Bahwasanya dikatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullahu ala kulli ahyanihi. Nabi itu selalu mengingat-ingat Allah dalam setiap keadaan. Ya, dalam keadaan apapun itu selalu mengingat Allah. Jadi kita sebagai insan yang diciptakan di muka bumi dalam rangka beribadah kepada Allah di muka bumi ini, maka jangan biarkan lisan kita di dalam keseharian kita untuk kosong dari mengingat Allah. Kenapa? Karena kalau lisan kita tidak dibiasakan mengingat Allah, nanti dalam kondisi sulit akan lebih sulit untuk kita mengingat Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau lisan kita tidak dibiasakan mengingat Allah, maka apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita pikirkan? Apa yang akan kita zikirkan? Tentu bisa jadi sesuatu yang haram. Maka kalau orang sudah terbiasa zikir, itu minimal mungkin, seminimal mungkin mencegah dia dari berpikir dari sesuatu yang haram. Itu. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Nah, kenapa kita disunahkan untuk tadi di pembahasan tadi itu kan kita diminta untuk kita selalu bersuci, ya, bersuci. Itu membaca dalam keadaan suci itu membantu membaca dalam keadaan suci lebih mendekati adab terhadap kalamullah. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca dalam kondisi suci itu membantu menghadirkan kekhusyuan. Bahkan ada sebuah penelitian, kalau orang lagi ngafal Quran dalam kondisi bersuci, itu lebih mudah nyantol.
Maka kalau ada yang bilang, Ustaz, saya udah ngafal Quran berkali-kali, udah ana coba tiap tahun, tapi belum ada tatawur, belum ada perkembangan. Mungkin yang bisa di cross check dan bisa dimuhasabahi itu adalah bagaimana adab dia dengan Al-Quran. Apakah baca Al-Qurannya sudah berwudu gitu ya? Apakah ketika niat ngafal Al-Quran sudah benar-benar niat? Apakah ketika dia ngafal Al-Quran sudah menghadap kiblat? Nah, itu bisa dimuhasabahi. Terkadang kita merasa sudah effort, sudah berusaha. Akan tapi adab-adab yang luput itu ternyata itu bisa menjadi penghalang kita dari menghafal Al-Quran. Kemudian ketika kita membaca dalam kondisi bersuci, itu membuat rasa ta'adzim terhadap Al-Quran. Maka waktu paling utama ketika membaca Al-Quran, salah satunya itu kan adalah ketika sebelum subuh. Ya, kita bangun di malam hari, kita berwudu, menggelar sejadah, sholat, kemudian kita baca Al-Quran itu syahdu sekali. Syahdu sekali, nikmat sekali. Dan itu apabila kita lupa, itu mungkin itu bisa kita biasakan untuk kita banyak membaca Al-Quran dalam kondisi bersuci. Yang keempat, ketika kita membiasakan dalam kondisi bersuci, itu membiasakan hidup dalam keadaan suci, atau sering disebut dengan toharatun mustamirrah, suci yang berkelanjutan. Jadi poinnya adalah yajuzu qiraatul Qur'ani lil muslim ala ghairi wudu walakin afdal ayyakuna ala toharah. Boleh seorang muslim membaca Al-Quran tanpa wudu, namun yang lebih utama dalam keadaan suci. Baik, selanjutnya kita masuk memutus bacaan untuk menyelesaikan hajat. Untuk menyelesaikan hajat. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dikatakan, wa yambagi lil qari'i. Nah, maka diperbolehkan atau sudah selayaknya bagi orang-orang yang pingin baca Al-Quran atau lagi baca Al-Quran, idza kana yaqra, orang ketika sedang membaca, fa kharajat minhu rih, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba qadarullah keluar apa? Rih itu apa, Pak? Kentut, ya. Kentut ya, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba keluar kentut. Pernah nggak pertanyaannya? Pernah ya? Sering atau nggak? Jarang, ya. Fakharajat min hurri. Gimana nih? Kalau dulu sebelumnya kita lagi ngajar Al-Quran kentut ya bablas aja udah. Tapi ternyata ada adabnya. Gimana? Bayangin, Imam Al-Ajuri ini memperhatikan adab-adab terhadap Al-Quran. Terkadang kita ini manusia ini luput sama adab, ya. Padahal para ulama itu mendetailkan adab. Adab bertemu sama orang yang lebih besar, adab bertemu sama ustadznya, adab bertemu sama orang tuanya, sama masyarakat. Itu yang kebanyakan kita luput. Padahal banyak sekali ulama yang membahas tentang hal-hal itu. Tapi yang kita bahas sekarang adab dengan Al-Quran. Kalau lagi baca Al-Quran, fakharajat min hurrih, tiba-tiba qadarullah pingin keluar apa? Kentut, amsaka anil qiraah. Maka ditahan apanya? Bacaannya. Bukan ditahan apanya? Kentutnya. Karena yang bisa kita lebih bisa ngontrol bacaan atau kentut? Bacaan. Kalau kentut itu bisa datang langsung pret gitu ya. Tiba-tiba keluar aja. Akan tetapi kalau bacaan itu kita bisa kontrol secara sendiri. Gitu. Maka kalau sudah ada tanda-tanda pingin ngeluarin apa? Angin tadi, maka ditahan dulu bacaannya. Dikeluarin dulu apanya? Kentutnya atau anginnya. Setelah itu apa? Amsaka anil qiraah hatta yang qadiyarih. Sampai anginnya keluar. Yaitu sampai kentutnya keluar, ditahan bacaannya, diperhatikan, dinotis yang ditahan apa? Bacaannya. Hatta yang qadirih, sampai anginnya itu atau kentutnya keluar. Kemudian summa in ahabba ayyatawaddaa summa yaqra'a tahiran fahuwa afdal. Kemudian jika dia menyukai untuk dia berwudu, kemudian dia melanjutkan bacaan, maka itu boleh. Ya, kalau dia mau membaca, lanjut membaca, tapi dia berwudu terlebih dahulu, fahuwa afdal, maka lebih utama. Lebih utama. Jadi kalau bapak-bapak sampean, Pak, lagi baca Al-Quran, terus tiba-tiba pingin kentutnya ternyata sudah dikeluarin, maka berwudu itu lebih utama, fahuwa afdal.
Wa in qara'a ghairu tahirin fala ba'sa bihi. Akan tetapi kalau mau lanjut baca fala ba'sa bihi, maka nggak apa-apa. Tapi syaratnya tadi ya, jangan apa? Jangan nyentuh Al-Qur'an. Itu. Ini nanti kalau mau bolak-balik gimana ya? Pakai tadi kayu atau ada penghalangnya. Baik, lanjut. Nah, ini memutus bacaan untuk menyelesaikan hajat. Lanjut. Wa idza tasa'aba. Tasa'ab itu apa, Pak? Apa? Tasa'ab. Menguap. Ya? Menguap. Ini pertanyaannya, sering nggak, Pak? Hah? Sering nggak? Hah? Diganggu setan. Tapi ini termasuk ini ya, guyonan ya. Guyonan, sering dengar guyonan gini nggak sih? Aduh, susah tidur nih. Gitu. Susah tidur nih, udah tiap malam susah tidur. Sana wudhu, ngaji Quran. Sering nggak dengar guyonan gitu? Obat apa ya? Obat biar cepat tidur, ngaji gitu ya. Tapi sebenarnya Pak, ini guyonan yang apa ya? Yang dilarang ya. Nggak boleh bercanda kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu, tegur aja. Kenapa? Karena dia menjelekkan atau menghinakan sesuatu yang mulia, yaitu apa? Al-Quran. Allah bahkan mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya kalian menjadikan itu semua bahan-bahan olok-olokan? La tastahzi'u. Janganlah kalian menjadikan itu semua sebagai barang-barang olok-olokan. Kenapa? Khawatir qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir padahal sebelumnya apa? Beriman. Jadi terkadang guyonan-guyonan itu bisa menjadikan iman seseorang terancam. Maka kita nggak boleh guyonan menyentuh sesuatu yang disyariatkan. Ya, sholat, zakat, haji, puasa, semua itu nggak boleh kita jadikan bahan-bahan bercandaan, guyonan dan sebagainya. Ini saya sering pernah dengar ya beberapa kali. Dan kami pribadi itu Pak, kalau dengar kayak gitu langsung kami tegur gitu ya. Kami tegur. Soalnya apa? Jangan sampai kita menormalisasi sebuah maksiat, apalagi kekafiran atau apalagi bercanda-candaan yang bisa mengganggu keimanan gitu ya. Itu jangan sampai kita normalisasi. Kalau sudah dinormalisasi, nanti orang-orang menganggap biasa. Sehingga apa yang kita nanti, kalau orang-orang sudah menganggap biasa, kita amal ma'ruf lebih sulit. Kalau kita sudah menormalisasi, misalnya mohon maaf nih pacaran ya. Saya kemarin pekan lalu ngajar di Bogor. Kemudian diantar ya menuju tempat kampus kami ngajar tuh. Kemudian di perjalanan kami ngelihat ada pasangan muda-mudi lagi pacaran, pegangan tangan gitu ya. Sambil mohon maaf, dia ciuman juga. Apa yang kita kerjakan? Kalau kita diem aja, dia akan terbiasa. Ini normanya, ini biasa saja. Saya ngelakuin ini, nggak ada yang negur kok. Ya akhirnya kita tegur. Itu. Setelah kita tegur dia tahu diri. Akhirnya perempuannya ngelepas pegangan tangannya dan menjauh tempat duduknya dari pasangan di depannya. Setidaknya kita jangan menormalisasi kemaksiatan apapun bentuknya. Baik. Nah ini juga ya. Apabila seorang menguap saat membaca Al-Quran, maka hendaknya apa? Nah, wa idza tasa'aba wa huwa yaqra, orang mau nguap lagi baca Al-Quran, amsaka anil qiraah, maka yang ditahan nguapnya atau bacaannya? Bacaannya. Amsaka anil qiraah, ditahan bacaannya, hatta yang qadi anhu tasa'ub, sampai selesai nguapnya. Selesaiin dulu nguapnya. Wah ini kalau misalnya kita mau baca nih udah ada tanda-tanda mau nguap, selesaiin dulu aja nguapnya, jangan baca. Setelah selesai baru dilanjutin bacanya. Hatta yang qadi anhu tasa'ub. Itu. Selanjutnya. Nah ini juga ini ya, misalnya kita qadarullah mendapatkan ayat yang panjang. Ayat yang panjang yang ada di Al-Qur'an, misalnya di dalam surat juz apa? Juz berapa yang panjang satu halaman itu? Juz berapa? Juz berapa? Juz 3. Juz 3 surat Al-Baqarah. Berapa banyak tuh, Pak? Panjangnya berapa banyak? Satu halaman kan? Nah, itu gimana tuh? Lagi baca udah mau sampai akhir. Itu.
Tiba-tiba mau kentut gitu kan, atau mau apa ya? Nguap. Apa yang dikerjain tuh? Amsakanil qira'i, tapi mulai dari awal atau lanjut nih setelah selesai. Nah, itu pernah kita tanyain ke Syekh kami, Dr. Jamal. Nah, beliau mengatakan, maka yang paling utama, kata beliau, adalah berhenti aja. Kemudian nanti setelah selesai, lanjut aja bacanya. Nggak usah ulang dari awal. Kalau mau ulang dari awal silahkan, tapi kan panjang itu ya. Kalau ayatnya pendek-pendek kayak juz 30 nggak apa-apa lah. Kita ulang dari awalnya. Tapi kalau yang panjang-panjang kan agak sulit tuh. Nah, begitu. Itu yang pernah kami tanyakan. Baik. Hatta yang qadi anhu tata'ub. Kemudian dilanjutkan, wala yaqra'ul junub walal haidul Qur'an. Jangan orang-orang yang junub dan haid nggak boleh. Berarti haram orang yang junub nih dan haid nggak boleh baca Al-Qur'an. Nggak boleh baca Al-Qur'an. Wala ayah, walaupun satu ayat, ya. Wala harfan wahidan, walaupun satu huruf pun kagak boleh. Maka satu ayat, satu halaman lebih-lebih kagak boleh. Wa in sabbaha au hamida au kabbara wa adzana fala ba'sa bidzalik. Akan tetapi kalau dia mau tasbih, mau baca subhanallah, au hamida, mau baca alhamdulillah, au kabbara, mau baca Allahu akbar, wa adzana, atau dia mau azan nih, misalnya ada yang kesurupan gitu kan, dia dalam kondisi junub. Gimana nih ruqyahnya nih? Ya kan? Kagak bisa ngaji, harus mandi besar dulu padahal darurat nih. Nah, azan aja, wa adzana fala ba'sa bidzalik. Maka nggak apa-apa. Padahal kita tahu ya kalau azan itu mengusir setan ya. Jadi gitu. Dan ini juga penting, Pak. Kita harus ketahui bersama, ini sering sekali juga ya. Misalnya mohon maaf nih, ini untuk yang sudah berkeluarga ya. Misalnya habis melakukan hubungan suami istri. Itu. Hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan itu, biasanya kan mungkin lapar ya, lapar atau mau lanjut tidur lagi gitu kan. Kalau misalnya lapar itu kan berarti makan. Sedangkan makan itu sunnahnya apa Pak? Membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Bismillahirrahmanirrahim ayat dari Al-Quran? Betul tidak? Ayat di dalam surat apa? Al-Fatihah ayat 1 kan? Berarti kan kita baca Al-Quran jadinya. Ya enggak? Padahal ini sunnah. Nah gimana nih? Nah ini juga pernah kita tanyakan, maka dijawab bahwasanya kalau dalam kondisi-kondisi kayak gini, boleh nggak baca ayat Bismillahirrahmanirrahim tadi? Nah padahal ini sunnah nih kalau mau makan nih. Mau makan, mau minum, baca Bismillah ini sunnah. Nah gimana? Nah dijawab ternyata boleh. Akan tetapi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah niatnya itu jangan baca Al-Quran. Niatnya apa? Zikir. Kayak tadi nih kan dikatakan di sini. Nah, dikatakan wa in sabbaha au hamida au kabbara wa adzana. Berarti ini semua kan lafaz-lafaz zikir semua. Lafaz-lafaz zikir. Fala ba'sa bidzalik. Maka enggak apa-apa. Jadi ketika kita mau baca, habis melakukan hubungan tadi, kemudian kita mau makan, mau minum, maka baca bismillah. Tidak masalah. Diniatkannya untuk zikir. Itu. Baik. Dan ini dalilnya jelas ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan dalam mazhab Ahmad, di dalam riwayat Ad-Darimi dikatakan la yaqra'ul Qur'anal junubu walal haidu. Seseorang yang junub begitu pula haid jangan membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu. Ya. Hafalan kagak boleh dong. Mandi dulu. Ya, sisi tanya. Ini waktunya juga sudah udah 50 menit ya. Cukup ya? Tanya jawab aja ya. Baik, mungkin itu yang dapat kami bahas. Masih ada beberapa pembahasan, masih ada di bab ini masih ada beberapa poin. Ya insya Allah semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Jika ada salah, datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan. Jika ada benar, datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya insya Allah kita bahas di sujud tilawah. Maka kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini,
di adab al-qurra inda tilawatihim Qur'an mimma la yanbaghi lahum jahluhu. Itu yang pertama adalah bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an. Maka yang belum punya siwak belilah. Murah juga kan, tujuannya untuk apa? Hidupin sunnah itu. Hidupin sunnah dan dibiasakan ya, dibiasakan. Dan kalau kita siwak itu Pak, itu nanti niatnya menginspirasi orang lain gitu ya. Mungkin kita bersiwak gitu. Ya tapi kan dengan kita bersiwak itu orang lain nanti terinspirasi, oh masya Allah ya, ada ini fulan siwakan gitu kan. Nah, kita dapat pahala juga. Orang jadi pingin bersiwak. Kalau ada orang bersiwak gara-gara kita dapat pahala lagi double. Tuh. Apalagi kita membaca Al-Quran, mau berkomunikasi dengan Allahu Azza wa Jal, mau sholat gitu. Mau sholat tuh, mau wudhu, dan itu ada tingkatannya. Waktu siwak paling utama gitu ya, di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua membaca dalam keadaan suci. Nah, besok kalau kita mau aktivitas, selalu membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Kemudian yang ketiga, memutus bacaan untuk menyelesaikan hajat gitu ya. Jadi kalau kita ada hajat, kalau hajat disebutin sini dua ya. Contoh hajatnya adalah kita mohon maaf kentut dan mohon maaf kita mau nguap. Gimana nih hajatnya? Hajatnya adalah amsaka anil qiraah, yang ditahan adalah bacaannya. Jangan kentutnya, jangan nguapnya. Karena nguap ini datangnya spontan. Tadi Bapak lagi ngaji nguap kan Pak? Spontan kan datangnya? Ini nggak bisa kita tahan. Kentut juga spontan. Kita nggak pengen kentut tiba-tiba. Maka yang bisa ditahan apa ya? Bacaannya. Maka bacaannya yang ditahan. Dan ditutup juga dengan larangan orang yang junub dan haid membaca Al-Quran, dan diperbolehkan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir atau azan. Dan ini khusus ya bagi laki-laki. Azan khusus bagi laki, maka tidak mengapa karena termasuk ini apabila membaca ayat kursi, kalau mau tidur gitu kan, mohon maaf habis hubungan, kemudian dia pingin baca mau tidur, kan sunnahnya membaca ayat kursi, membaca apa lagi? Al-Ikhlas, membaca apa lagi? Al-Falaq, membaca An-Nas untuk zikir sebelum tidur, fala ba'sa bidzalik, maka itu juga tidak mengapa. Tapi itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.